Guys, sesuai judul dan juga title yang sudah kalian baca ya guys, bahwa pada akhirnya setelah 3 bulan pemakaian, gue menemukan total kurang lebih 27 kekurangan dan juga kelebihan yang dimiliki sama Poco M6 4G ini guys. Tapi yang paling jelas, salah satu kelebihannya adalah handphone ini tuh harganya udah turun parah dan makin recommended banget. Tapi memang harus digarisbawahi, lo harus dealing dulu nih sama beberapa kekurangan yang dimiliki sama handphone ini. Cuma gue disclaimer dulu ya, bahwa di sini kita akan lebih fokus ke 27 kekurangan dan juga kelebihan, poin-poinnya aja guys. Kalau misalkan lo pengen tahu review detailnya, lo bisa nonton di beberapa channel YouTube teman-teman yang lain gitu ya, itu lengkap banget. Gak usah lama-lama, langsung aja kita mulai bro. Seperti biasa, di awal kita bakal mulai dulu dari yang positifnya dulu aja deh guys. Pertama nih ya, kalau kita lihat secara looks, desainnya ini tuh kalau misalkan tanpa casing, terlihat premium dan mewah banget guys. Nggak kayak handphone yang harganya tuh 2 jutaan kecil doang. Selain punya desain yang memang terlihat mewah, kalau kita compare dari harganya guys, secara fungsi ini juga lengkap loh. Contohnya nih, masih ada yang namanya IR Blaster, yang ngebantu banget buat bikin Poco M6 ini jadi remote pengganti di rumah kita guys. Terus sebagai kelas handphone entry level ya, Poco ini tentu masih ada jack audio 3,5 milinya bro. Dan gak boleh absen banget. Karena ini penting ya buat ngedukung aktivitas gaming kita guys, biar nggak ada delay gitu kalau misalkan lu main game di handphone ini. Dukungan biometricsnya juga lengkap ya, karena selain ada sensor fingerprint di sisi kanannya guys, Poco M6 ini juga punya yang namanya Face Unlock, yang selama gue cobain, ini selalu responsif dan akurat kok. Kemudian buat layarnya sendiri ya, gue bisa bilang kalau layar dari Poco M6 ini guys, termasuk salah satu yang terbaik di kelas harganya. Meskipun masih pakai panel IPS, tapi resolusinya udah Full HD Plus di angka 90Hz. Dipakai di luar ruangan, ini masih aman banget, karena peak brightness-nya bisa nyampe di angka 550 nits. Oh iya, ini layarnya juga udah ada perlindungan Corning Gorilla Glass ya bro. Jadi nggak usah khawatir lagi nih kalau misalkan kegesek sama kunci motor ataupun koin. Semisal pas lo lagi taruh handphone ini di saku celana ataupun di dalam tas bro. Terus pihak Poco juga nggak lupa ya buat ngasih perlindungan rating IP53 bro. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kehujanan di jalan mendadak gitu ya, insya Allah handphone ini masih aman dan nggak ada masalah lah. Sistem operasinya juga udah up to date ya guys, karena udah pakai yang namanya HyperOS. Ya meskipun ini HyperOS versi light lah kalau gue bilang. Dan di beberapa sisi ini masih kelihatan mirip banget ya sama MIUI sebenarnya. Terutama panel notifikasinya nih bro. Tapi ini tetap kok gue nilai sebagai kelebihannya. Karena HyperOS seyogyanya juga belum terlalu optimal sih guys. Nah kalau misalkan nanti jadi lebih optimal, mungkin akan jauh lebih baik lagi nih guys. Dan lebih mirip kayak HyperOS yang ada di handphone Xiaomi dan juga Poco yang lebih mahal harganya bro. Terus kalau gue cek nih ya, di websitenya Xiaomi Security Center sih, katanya Poco M6 ini guys, punya dukungan update security patch sampai 2028. Sama lah kayak Poco F6 gitu bro. Tapi untuk Android update dan juga OS update-nya, gue sendiri sih masih belum tahu ya guys. Seharusnya ini sih minimal 2 kali update lah bakalan dapet. Lanjut, kalau kita bicara soal kamera ya, mungkin ini adalah poin yang paling jadi nilai lebih dari si Poco M6 ini guys. Karena resolusi kameranya itu udah mencapai 108 megapiksel yang merupakan resolusi kamera tertinggi di kelas harganya bro. Kalau kita lihat hasil foto di kondisi cahaya siang hari pun, ini hasilnya masih masuk dalam kategori bagus guys. Ini nggak lepas sih dari penggunaan chipset Helio G91 Ultranya, yang memang ini khusus rebranding dari Helio G88 guys, buat ngeboost kualitas hasil fotonya. Next, kalau misalkan ditanya nih soal performa gamingnya gimana, menurut gue sih ini masih masuk dalam kategori yang lumayan guys. Sekedar aman aja gitu buat pemakaian sehari-hari. Untuk game yang dimainin pun, ini masih masuk kategori sekedar buat fun aja sih bro. Kalau misalkan lo termasuk yang main game sampai kompetitif banget gitu ya, HP ini jelas bukan jawabannya sih. Saran dari gue mending lo nambah dikit lagi buat ngambil Poco M6 Pro. Karena buat dipakai main Mobile Legends aja guys, ini handphone tuh nggak bisa sampai 60 fps. Apalagi game yang lain kayak misalkan PUBG gitu. Tapi memang mengingat dari harganya memang murah sih guys. Jadi ini gue taruh di kelebihannya lah, karena nggak bisa gitu dinilai jadi kekurangannya juga. Apalagi konfigurasi RAM dan juga storage-nya ini lega banget guys. Di angka 8/256 GB. Jadi lu nggak perlu ribet lagi tuh buat tambahin storage pakai yang namanya microSD. Tapi kalau misalkan lu memang masih ngerasa kurang, di sini lu masih bisa banget kok extend pakai microSD. Ini up to-nya tuh 512 GB. Cuman dengan catatan ya, lu tuh cuma bisa pakai satu SIM card aja, karena SIM tray-nya ini jatuhnya hybrid bro. Kemudian buat ketahanan baterainya, ya ini masih terbilang oke lah, karena kapasitasnya 5030 mAh. Tapi dukungan charger 33 wattnya ini, gue bisa nilai jadi poin lebih sih buat range harga segini bro. Gak lupa juga di Poco M6 udah ada yang namanya NFC ya bro. Jadi buat lo semua yang suka top up saldo uang elektronik, gak perlu lagi repot-repot ke ATM deh. Lo bisa lewat handphone ini aja bro.
Atau kalau misalkan lo tipikal yang kadang masih dengerin radio, di sini juga masih disediain juga kok guys ternyata. Lumayan ya kan, buat hiburan gratis gitu, kalau misalkan lagi nggak ada kuota bro. Kelebihan terakhir yang menurut gue nih pantas banget kita bahas adalah harganya. Seperti yang gue mention di awal tadi guys. Ini tuh harganya udah turun bro sekarang. Pas gue cek di official store Poco yang ada di Shopee guys, ini harganya cuma 1,8 jutaan aja loh. Baiklah Brodi, setelah total kurang lebih 17 kelebihan yang dimiliki sama Poco M6 ini guys, sekarang waktunya gue juga harus memaparkan nih kurang lebih 10 penemuan gue terhadap kekurangan-kekurangan yang dimiliki sama Poco M6 ini bro. Pertama nih, kalau lu pengen dapetin Poco M6 ini dengan harga termurah 1,8 jutaan kayak gue yang tadi bilang guys, lu cuma bisa beli lewat online aja nih. Karena emang sekarang untuk Poco M6 ini udah nggak dijual di official store offline-nya Xiaomi bro. Mungkin ini biar makin bisa neken harga kali ya guys. Tapi kalau misalkan lu counter handphone lain, ya mungkin ada aja nih handphone. Cuma gue nggak jamin ya guys, kalau harganya ini bakal di bawah 2 juta. Terus walaupun desain Poco M6 ini memang cakep banget guys untuk handphone di bawah 2 jutaan, tapi finishing body belakangnya nih mengkilap banget ya, dan bikin gampang nempel sidik jari gitu bro. Jadi harus lu sering-sering banget lap nih body belakangnya kalau misalkan kotor. Atau kalau nggak mau ribet, lu paling pakai case beningnya aja guys, yang dikasih dalam kotak pembeliannya nih. Kemudian kalau kita lihat di bagian bezel layar, ini juga masih kelihatan tebel banget ya guys. Tapi untungnya ini udah pakai desain punch hole loh. Gak kayak brand yang sebelah gitu ya, yang bahkan sampai harga 4 jutaan, itu masih pakai desain poni bro. Jadi poin ini sih menurut gue nggak terlalu masalah banget lah ya, mengingat memang harganya yang murah. Gue juga masih nemuin bloatware nih pas di awal-awal settingan handphone ya guys. Tapi untungnya sih udah makin ramah banget nih, karena bloatware-nya ini bisa di-uninstall bro. Terus buat iklannya juga masih ada nih guys, tapi untungnya sih sepengalaman gua ini belum ada yang nongol gitu ya di notifikasi. Paling cuma pas gue buka aplikasi bawaannya aja nih, kayak misalkan file manager gitu bro. Itu pun sebenarnya jarang gue lakuin sih. Jadi seharusnya ini bakal masih nyaman-nyaman aja kalau misalkan soal iklan. Nah kalau tadi kan storage-nya tuh gede ya, di angka 256 GB dan gua nilai ini sebagai kelebihan. Tapi sayangnya guys, tipe storage-nya itu masih eMMC 5.1. Ya meskipun kalau misalnya kita ingat harganya yang murah, justru ini terbilang masih wajar sih. Jangan dibandingin sama itel gitu ya, karena emang gue juga nggak paham kenapa itel tuh bisa sedermawan itu buat ngasih storage UFS di harga 1 jutaan bro. Terus alasan kenapa tadi gue sempat bilang kalau performanya itu biasa aja guys, ini adalah karena chipsetnya Poco M6, gue bilang tuh downgrade banget loh dari segi performa dari Poco M5. Padahal di Poco M5 sebelumnya ya udah pakai MediaTek Helio G99, yang secara performa ini lebih powerful tentunya guys. Tapi sekarang tuh malah downgrade, pakai MediaTek Helio G91 Ultra, yang sebenarnya secara performa ini cuman kayak rebranding doang gitu guys, dari Helio G88. Ya meskipun gue nggak komplain sama sekali ya sama performanya, tapi dari sisi gaming, ini justru jadi kekurangan yang gue temuin. Kayak misalkan kelengkapan sensornya tuh kurang gitu ya guys, terutama karena absennya sensor giroskop. Jadi buat lo nih yang hobi main PUBG pakai giroskop, mending lu lirik handphone lain aja deh. Karena kalau misalnya lu paksain pakai giro, ini sebenarnya sih masih bisa guys, tapi nggak responsif banget gitu loh. Karena ya emang ini tipenya tuh virtual giro, bukan hardware. Dan kalau kita lihat lagi dari sektor kamera, ini gue juga nemuin beberapa catatan sih, yang mungkin seharusnya juga bisa dimaklumin. Secara gitu ya, handphone ini kan harganya nggak sampai 2 juta gitu bro. Pertama nih, masalah kualitas perekaman videonya, yang sama sekali nggak stabil. Karena emang nggak ada fitur stabilisasinya bro. Terus buat pengambilan foto di kondisi low light ataupun malam hari, ini hasilnya juga kurang banget sih guys menurut gua. Bahkan pakai mode night pun ini kagak ketolong loh. Hal yang sama juga kejadian ya di hasil perekaman video low lightnya, yang kalian bisa lihat sendiri nih bro hasilnya gimana. Terakhir, kalau misalkan lo lagi nyari fitur slow motion video di Poco M6 ini guys, itu jawabannya adalah kagak ada. Terus mode pro-nya juga ini absen bro di handphone ini. So, kurang lebih seperti itu guys, total 27 kekurangan dan juga kelebihan yang dimiliki sama Poco M6 ini. Menurut kalian gimana? Apakah lu semua yang memang udah pakai Poco M6 ini punya versi lain kekurangan dan kelebihannya? Mau gue langsung tambahin aja di kolom komentar. Worth it atau enggak tergantung preferensi masing-masing. Kalau menurut gue sih ya, kalau kita menelisik dari harga 1,8 jutaan ini, handphone ini masih terbilang worth it bro. Bewok pamit. Assalamualaikum.